banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Gubernur DKI menyebut banjir Jakarta kiriman dari Bogor, tapi faktanya hulu sungai di Bogor rusak akibat alih fungsi lahan. Ironisnya, banyak usaha di sana justru milik warga Jakarta sendiri. Bapak orang mana? Saya Jakarta. Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Iya. Lalu, siapa sebenarnya yang patut disalahkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Mas Pramono, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah yang dialami pada saat ini, banjir yang meluapnya luar biasa termasuk di Sungai Cijayan. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri, bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air. Ya, bukan kayak di luar angkasa, air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air pakai ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin abis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakanlah solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Aduh, mirip Pak Anies ya, salahin angin. Mirip, cocok mereka dua. Hari Senin 12 Januari 2026, beberapa titik di daerah Jakarta banyak yang terendam banjir. Dan alhamdulillahnya kondisi banjir tersebut tidak terlalu luas dan tidak terlalu tinggi hingga tidak memakan korban jiwa. Kemungkinan berdasarkan hanya karena curah hujan yang cukup lebat dari semalam gitu ya. Tapi ada satu hal yang gue perhatiin nih, dari pagi, siang, sore, sampai malam gak ada postingan dari orang-orang yang selama ini dibilang termul lah, buzzer lah, antek-anteknya KDM lah, yang membuat postingan seolah-olah menjatuhkan Gubernur Jakarta atas kondisi banjir pagi tadi gitu loh ya. Coba kalau posisinya dibalik, misalkan Jawa Barat banjir nih, malah pasti langsung diserang tuh seorang KDM. KDM kemana? KDM kebanyakan pencitraan, KDM kebanyakan bikin konten. Tapi posisinya malah Jawa Barat nggak ada yang nyerang gitu loh, karena memang nggak ada yang perlu dijatuhkan, nggak ada yang perlu dihina. Toh kondisi kayak seperti itu tuh nggak ada yang mau gitu loh ya. Justru kita sebagai rakyat Indonesia harusnya saling mendoakan, saling tolong menolong, saling membantu, bukan saling menghina atau mencari celah para pimpinan kita untuk dihina, dijatuhkan, serta kinerjanya direndahkan. Jadi buat orang-orang di luar sana yang selama ini tidak suka dengan kinerja seorang KDM, daripada sibuk mencari kekurangan, kelemahan, serta keburukan dari kinerja seorang KDM, lebih baik kita mencari solusi atas permasalahan daerah yang kita jalani masing-masing. Jangan sibuk mencari keburukan orang lain. Saling mendoakan lebih baik, saling mensupport agar negara kita bebas dari segala mara bahaya, segala bencana. Itu lebih bijak daripada membuat pernyataan seolah-olah daerahnya lebih baik dibanding daerah lain. Oke? Nasib Jakarta ditentukan oleh Jawa Barat. Bogor kalau alamnya rusak tenggelam itu Jakarta. Ada 10 gunung yang nahan air itu untuk pergi ke Jakarta. Masalahnya pemerintahnya dari supir oplet sampai akademisi nggak paham akar masalah ini.
Apa jangan-jangan paham tapi terkendala oposisi? Politik sih lumayannya bukan kerja dari hati. 24 jam taman yang kalian buka, 1 juta pohon yang kalian tanam setiap bulannya tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan datang dengan helikopter, ajak ASN kalian pakai sepatu gunung. 1 orang bawa 1 pohon, perbaiki gunung yang ada di Bogor yang telah rusak akibat pariwisata dan komersil yang banyaknya datang dari warga Jakarta. Masa gitu aja nggak paham? Kayaknya ada yang lain ini. Tumben mama nggak minum kopi. Kenapa nggak minum kopi? Mencoba berani tampil beda aja, Bang Iwan. Oh, gayaan tampil beda. Bang, ada berita apa? Ini katanya Bapak Pramono Anung, Gubernur Jakarta, katanya kurang tidur. Apa dia kurang tidur? Pusing katanya mikirin banjir nih. Ada videonya nih. Tok, mana? Ini videonya nih Mang nih. Kasihan Mang dia nih. Kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Iya itu. Kasihan dia kurang tidur, Bang Iwan. Gara-gara mikirin banjir katanya. Sama saya juga sebenarnya mah kurang tidur. Kenapa gara-gara mikirin banjir juga? Bukan mikirin banjir. Ya, terus kenapa Mang? Ya, mikirin utang. Utang mah jangan dipikirin Mang. Apa nggak boleh dipikirin? Ini utang mah harus dibayar atuh. Dipikirin aja emang bisa lunas. Oh iya. Itu dia lagi pusing Mang, mikirin banjir dari kiriman dari Bogor, belum curah hujan tinggi, ditambah air laut pasang. Oh ya, untungnya Bapak Aing udah sigap dari awal menjabat melebarkan aliran daerah aliran sungai, membongkar bangunan-bangunan yang menghalangi daerah aliran sungai. Malah awal-awal itu dia menghentikan pembangunan villa, membongkar dan menjadi mengalihkan jadi penanaman pohon kembali. Oh, itu untuk mencegah banjir. Tapi itu kan katanya salah satu penyebab banjir di Jakarta kiriman dari Bogor, Mang. Gimana tuh menurut Mamang? Gak usah ngeluh. Masih untung itu dikirim nggak dipintain ongkir, Mang Iwan. Dipintain ongkir. Ya gak usah ngeluh, soalnya apa? Iya, kirimannya dari Bogor, tapi pengirimnya orang Jakarta juga, Mang Iwan. Oh, yang ngirim orang Jakarta? Iya, percaya nih. Lihat nih videonya nih. Coba putar videonya. Saya Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Iya. Oh, yang ngirim orang Jakarta juga. Sebab orang Jakarta yang pada bikin villa di Bogor. Oh, itu maksudnya. Ya, jadi sekarang mah kan Bapak Aing bilang kalau penanggulangan itu lebih mahal daripada pencegahan. Nah, harusnya tugas Gubernur Jakarta mencegah orang-orang kaya supaya nggak bikin villa di Bogor. Benar-benar itu mah. Cukup gitu. Iya, benar. Atau saya punya ide lebih cemerlang, Mang Iwan. Ide apa itu, Mang? Nah, saya minta Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat kerjasama. Benar, harus kerjasama, Mang. Ya, kerjasama untuk memindahkan daerah puncak ke Jakarta. Gunung Salak pindahkan ke Jakarta. Tuh. Apa yang benar tuh, Mang? Si ide teh. Ya, biar orang kaya di Jakarta kalau mau bikin villa nggak jauh-jauh ke Bogor. Bogor juga nggak selalu disalahkan kalau ada Jakarta banjir gitu. Dan biar pemerintah Jakarta ngerasain bagaimana susahnya ngerawat gunung. Sekarang gue baru sadar kalau logikanya orang kecil sama logikanya orang besar itu beda, berbanding terbalik. Ini sekarang di mana-mana ada genangan air. Kalau orang kecil bilang itu banjir, tapi orang besar bilang itu parkir air.
Beda kan? Selama ini Pemda itu bukan bangun jalan di Jakarta. Mereka itu ternyata sedang bangun lapangan parkir. Tuh. Buktinya air parkir bebas di semua jalan-jalan ibu kota.